Selamat datang kembali di Antik Channel. Aku akan melanjutkan cerita yang membuat banyak hati tercabik-cabik. Judulnya Satu Ranjang. Sebuah kisah tentang cinta yang terlihat indah, namun menyimpan pengkhianatan yang rapi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Kalau kamu suka cerita ini, share juga ke teman-temanmu. Dan buat yang ingin kerja sama atau kirim cerita, follow Instagram kami. Selamat mendengarkan. Pagi menjelang, tapi mataku tak sempat terpejam. Jam digital di meja menunjukkan pukul 05.12. Langit di luar jendela masih gelap, tapi lampu jalan sudah mulai mati satu persatu. Aku masih di kamar ke-403 duduk di pojok ranjang, memeluk lutut. Ponselku penuh rekaman semalam. Suara langkah, bisik-bisik samar, dan desahan yang jelas sekali terdengar dari kamar sebelah. Dari kamar ke-405, kamar tempat Reza dan Citra menginap. Aku merasa mual, bukan karena jijik, tapi karena kenyataan ini menghantamku lebih keras dari yang kupikirkan. Dia suamiku, lelaki yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan akan setia seumur hidup. Tapi malam tadi, dia tidur bersama wanita lain, hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Aku tahu, aku tak bisa hanya diam. Hari ini, aku harus bertindak, tapi tidak dengan amarah. Aku ingin menyusun semuanya pelan-pelan, biar dia sendiri yang tenggelam dalam kebohongannya. Pukul 08.2 pagi, aku sudah berpakaian rapi, mengenakan dress hitam sederhana, hanya ada bedak tipis dan sedikit lip balm. Tak ada niat tampil cantik, hanya ingin terlihat wajar, netral. Aku keluar kamar, menuruni tangga alih-alih menggunakan lift. Setiap langkah terasa berat, tapi aku harus tetap tenang. Wajahku datar saat melintasi lorong. Ku pandangi kamar 405 sejenak, tertutup rapat, tak ada suara. Mungkin mereka masih tidur. Tiba di lobi, aku mendapati meja resepsionis kosong. Tapi seorang pria muda menghampiriku dari ruang kantor belakang. "Selamat pagi, Kak. Apa Kakak butuh sesuatu?" Aku tersenyum tipis. "Belum, aku hanya mau keluar sebentar." "Oh baik, silakan Kak." Aku berjalan keluar hotel. Udara pagi cukup sejuk, tapi kepalaku terasa panas. Ku panggil ojek online, lalu menumpang ke rumah bukan untuk pulang, tapi untuk mengambil sesuatu. Laptop, charger, sebuah USB berisi rekaman, dan satu kotak kecil berisi tas pack yang garisnya baru 2 hari lalu mulai menunjukkan 2 garis samar. Pukul 11.00 siang, aku kembali ke hotel, menyelinap naik ke lantai 4. Kamar 403 masih menjadi tempatku berteduh. Aku duduk di kursi dekat jendela, mengaktifkan laptop, dan mulai menulis. Bukan untuk publik, tapi surat panjang ditujukan langsung untuk Reza. Isinya semua tentang kecurigaanku, tentang bagaimana aku mengikuti langkahnya, tentang malam di kamar ini, tentang aku yang menginap tepat di sebelah kamarnya, tentang semua bukti yang sudah kurekam, termasuk suara dan foto dari lubang intip. Aku tak akan mengirimkannya hari ini, tapi nanti malam, setelah aku yakin dia benar-benar merasa aman. Aku ingin menghancurkan rasa nyamannya, pelan-pelan. Pukul 14.17, aku memutuskan untuk keluar kamar dan turun ke restoran hotel. Duduk di pojok ruangan dengan segelas es lemon tea. Dari posisiku, aku bisa melihat pintu lift. Dan benar saja, sekitar jam 14.33, Reza dan Citra keluar dari lift. Reza mengenakan kaos polos dan celana santai. Citra memakai kemeja putih hotel dan jeans ketat. Mereka berjalan berdekatan, seperti pasangan kekasih yang baru saja bangun tidur setelah malam panjang. Aku menggenggam gelasku erat-erat, tapi wajahku tetap biasa. Mereka tidak melihatku. Citra kemudian kembali ke meja resepsionis. Reza keluar hotel, mungkin menuju parkiran. Aku segera berdiri dan berjalan ke arah yang berlawanan, kembali ke kamar. Hatiku masih terbakar, tapi aku menahannya. Ini belum waktunya. Pukul 17.00, aku mandi, memakai baju baru, membawa laptop, USB, dan surat yang tadi kutulis, lalu semuanya kumasukkan ke dalam tas kecil. Aku menelpon resepsionis dan meminta layanan makan malam diantar ke kamar. Tapi bukan untuk dimakan. Aku hanya ingin memastikan ada pegawai yang datang.
dan melihatku di kamar 403 malam ini. Rencananya sederhana, aku akan meninggalkan USB dan surat untuk Reza di dalam mobilnya. Isinya, semua bukti pengkhianatannya, beserta satu tes pak bertuliskan, "Aku tahu kamu sedang bahagia, tapi apakah kamu siap menjadi ayah dari anak yang kamu khianati?" Pukul 19.45, langit mulai gelap, hujan turun gerimis. Aku mengenakan jaket dan keluar kamar. Langkahku tenang, tapi hatiku bergejolak. Ku pastikan Reza belum kembali ke parkiran. Dengan cepat, aku menuju mobilnya yang sangat ku kenal. Mobil itu terparkir di ujung area parkir. Ku pastikan tak ada CCTV langsung yang mengarah. Lalu, aku selipkan amplop besar berisi USB, surat, dan tes pack ke dalam dashboard mobilnya. Ku kunci kembali pelan-pelan. Selesai, aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menunggu. Pukul 21.1, pesan dari Reza masuk. "Sayang, aku nggak bisa pulang malam ini. Lembur terus. Besok pagi aku baru pulang." Aku hanya tersenyum. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir semua ini akan terus tersembunyi. Tapi besok pagi, dia akan membaca surat itu, menyalakan video itu, dan saat itu, hidupnya akan berubah. Aku akan pergi, tapi tidak dengan hancur. Aku akan pergi dengan kepala tegak, dan anak dalam kandunganku